Surah Al-Fat ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya, asyidda'u 'alal kuffar, senantiasa bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama orang-orang beriman. Tarakum ruk'an sujjadan, kamu melihat mereka senantiasa ruku, senantiasa sujud. Kamu melihat mereka senantiasa menghadap Allah untuk beribadah kepadanya. Ya batawna fadlam minallah, karena mereka sedang mencari karunia dari Allah, waridwanan, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tampak suatu tanda di wajah-wajah mereka, bekas-bekas tanda sujud. Nah, inilah yang kemudian oleh sebagian saudara-saudara kita diyakini bahwa yang dimaksud min atharis sujud itu adalah tanda hitam di kening, di jidat. Coba saya dilihat di sini ada anak kang ireng-ireng bawaan. Ya, itu bagaimana kalau yang seperti itu? Kita boleh terima pendapat semacam itu. Tapi ada juga ternyata orang yang sholatnya rajin, tahajudnya wakal, duhanya juga tidak pernah ditinggal, tapi tidak ada asarnya di sini. Apa itu bukan termasuk umat Muhammad? Kita juga tidak sedangkal itu menafsirkan, ya. Maka hakikatnya asar yang sesungguhnya adalah asar fil akhirah. Nanti di akhirat itu ada asarnya. Walaupun kita tidak ada tanda hitamnya, padahal kalau sujud itu ditekan, diplenet, kadangkala sholat itu dipletuk-pletukan. Cari juga sajadah kang rada akas di koset kayak kucing pengen lahiran enggak? Masya Allah. Tapi tetap tidak ada tandanya. Maka hakikatnya tanda yang sesungguhnya adalah tanda nanti di yaumil qiyamah, ketika seseorang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kemudian terlihat tampak orang-orang yang dulu senantiasa bersujud kepada Allah oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digambarkan wajahnya kal qamar, seperti halnya matahari, seperti qamar, seperti bulan di tengah kegelapan, kelihatan mencorong, ya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang sekarang ini sholatnya rajin tapi tidak ada tanda hitamnya, jangan kemudian oleh temannya disuudoni, wah dia sholat tapi beli bener-bener gitu, sujudnya enggak enak. Kadang-kadang tidak seperti itu juga. Sama seperti halnya ada orang pulang dari ibadah haji, yang satu temannya pas pulang haji dia badannya hitam, yang satunya lagi temannya pas pulang haji dia badannya putih. Akhirnya oleh tetangganya jadi bahan omongan. Ini Pak Haji ini ketika pulang haji badannya hitam luar biasa, kayaknya kena adab dari Allah di sana. Masya Allah. Satunya ini pulang dari haji badannya putih, kayaknya ini dapat haji mabrur ini. Padahal hal-hal semacam ini, kenapa dia badannya jadi hitam kayak gitu setelah pulang dari haji? Karena dia sering bolak-balik ke Ka'bah, sering tawaf, sering berjemur. Dan yang badannya putih ini karena waktu di sana menang-menang kamar hotel, turu balik-balik ya putih awaknya. Kadang-kala kalau kita melihat penilaian manusia itu begitu dangkalnya, padahal penilaian yang sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kita tidak usah dipusingkan dengan penilaian manusia. Biar manusia mau menilai kita bagaimana, asalkan kita meyakini bahwa penilaiannya sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu walirasulihi. Dan bagi orang-orang yang beriman itu dia mempunyai keyakinan bahwa izzah, kemuliaan, penilaian itu adalah dari Allah wali rasulihi, dan dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak pernah tahu tentang hal ini. Kenapa? Karena orang munafik mencari penilaiannya hanya penilaian dari manusia. Makanya orang-orang munafik ini dia senantiasa bermuka dua. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman qalu amanna, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang kafir innama nahnu mustahziun. Kami ini sama seperti kamu. Kami kumpul dengan kelompok Muhammad itu untuk bebodoh baik, bohong-bohongan saja. Ini sikap orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik ini penilaian yang dicari olehnya bukan penilaian Allah dan Rasulnya, akan tetapi penilaian manusia. Mau dipandang oleh Nabiullah Muhammad mereka sebagai orang yang baik, mau dipandang oleh orang-orang kafir mereka pun mau dianggap sebagai orang yang baik. Ini orang-orang munafik, pragmatis, bermuka dua. Ya, ini tidak boleh ada pada diri-diri umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar orang lain mau menilai kita bagaimana, asalkan kita mempunyai keyakinan bahwa penilaian yang sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghinakan seseorang itu bukan manusia. Yang menghinakan ataupun yang memuliakan seseorang itu bukanlah manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia di hadapan manusia dianggap sebagai orang yang mulia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia adalah orang yang hina. Begitupun sebaliknya, bisa jadi dia di hadapan manusia dipandang sebagai orang yang hina, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang mulia.